Halo guys, kembali lagi di Diko Squad. Selamat siang. Oke, lanjutan. Silakan Pak, minum dulu Pak. Lanjutan yang kemarin guys ya, tentang isian crankcase. Ada keras ya, kemarin keras sama rasio ya. Sekarang kita menuju ke bagian kanan, blok kanan. Jadi kita membawakan judul kopling dan teman-temannya. Apa aja sih teman-temannya itu? Gitu es Orson nang di. Nggak tahu ini. Mas beli es Orson di mana? Depan SD. Oh, depan SD ya. Oh, walah, ger banget kelihatannya. Es Orsonnya jenengan anak busane ya. Walah, basi. Halo Pak Bawor. Leo. Ini dari TV mana? Mas? TV Diko Burus. Asli Burus kumpul. Diko Racing apa? Diko Squad pembelajaran Pak Bawor. Diko Squad pembelajaran. Oke. Seperti yang kamu lihat, like you see, she do yesterday was doing no. Yang cang, ngerti? Kising wis dirakit wingi. Iya. Ya rasionya karo kerkase. Hari ini mau pasang semua yang ada di sini. Tapi terutama di kopling dulu, karena nanti ada bahasan di balancer. Ya, ini nanti digabung sama magnet. Oke. What's make different? Ya, artinya apa yang membuat berbeda pada kopling standar dengan kopling tune up. Ini kebetulan standar ini. Ya. Ini yang motor standar yang kerkasnya panjang. Oke. Apa yang berbeda? Mana koplingnya? Itu di situ. Coba Chris, mau tampil pertanyaan. Masa bakalnya diem sih? Oke, Chris, ini beda kayak di motor ini ya. Aku tahu Pak. Jumlahnya banyak banget ini pernya. Berarti bisa di apa ya namanya, variasi, pakai kopling variasi ya Pak. Yang standarnya bis air kan jumlah pernya kan 4 biji. Terus perbedaannya ini kampasnya lebar-lebar, ini diganti pakai apa ini? Oke. Ini standar, lihat ini standar itu kakinya 4. Ya. Yang tune up, yang racing kakinya 6. Ada yang 5, ada yang 6. Kenapa kok dikasih per 6? Maksudnya diperbanyak dari standarnya cuma 4, kok ini diperbanyak. Itu biasanya logikanya kenapa ya orang pada ganti-ganti gitu kan? Logikanya kalau menurut saya Pak, logikanya itu biar mudah mencari pernya nggak terlalu keras loh Pak, nggak terlalu keras karena tekanannya udah banyak sih, 4 biji, 5 biji, 6 biji. Mudah cari 4 daripada mudah cari 6. Berarti apa ya maksudnya ya? Koplingnya enteng Pak Bawor. Yang yang pernya 4 daripada yang pernya 6, gimana sih? Bukannya, salah berarti ini Pak Bawor. Apa ya berarti ya? Yang bu ya? Ya intinya biar cengkramannya lebih merata. Cengkramannya agak benar, ya. jadi saya bahas. Selamat kowe ngomongnya sih ora benar, aku males bahas. Oke. Kalau dari awal ngomongnya udah salah, aku males bahas. Oke, alasan diganti pernya menjadi lebih banyak daripada jumlah per standar adalah memberikan penekanan yang lebih merata kepada permukaan kampas kopling. Logika begini, itu sini mana
Nah, satu lingkaran ini adalah 360 derajat. Jika kamu memakai 4 per, maka satu per akan bertanggung jawab 90 derajat terhadap area kampas. Ya. Tugasnya berat. Ya. Oke, sehingga diperlukan daya cengkram yang lebih. Karena dia bertugas berat ini pernya nih. Sehingga kalau pernya lemas, daya cengkramnya jadi kurang karena mewakili atau apa namanya mensupport 90 derajat dari 360 derajat. Tapi jika pernya 6 seperti itu, ya, maka 360 dibagi 6. Jadi berapa ya? Di berapa kowe? Kalkulator. Kami teman 360 dibagi 6 60. 60. Berarti satu per akan hanya bertugas mensuplai tekanan untuk 60 derajat. Tugasnya lebih ringan. Biasanya kalian akan gunakan per kopling yang keras pada saat kakinya masih 4. Betul, ya. Yang keras sekali melebihi standarnya. Karena apa? Untuk mencengkramnya lebih keras. Pada saat kalian gunakan 6 per seperti ini, maka per koplingnya tidak terlalu keras. Ya. Karena hanya 60% tugasnya 60 derajat. Nah, pertanyaannya bukan masalah 6 atau 4 per yang kalian harus beli. Bisa nggak pakai 4 per? Bisa. Boleh nggak pakai 6 per? Boleh. Yang pas yang mana? 4 Karena pas di kantong. pasti kantong. Pinter. Ayo gitu harus saya menjawab itu seperti itu. Kalau pas lagi ada duit kepengen agak kelihatan keren ya pakai pernya yang 6 gitu ya. Tapi otomatis pernya tidak sekeras yang pakai 4 ya. Ya 4 aja udah keras lagi 6 kan keras banget. Dalam road race kalau terlalu keras capek. Iya. Betul. Lah kok ini yang standar malah pernya 6, yang pernya 4. Kebetulan Pak adanya yang Boleh. 4, yang 6. Yang ini adanya 6. Jadi mana ini? Ini mana ini? Ini ya. Iya, Ini itu. Oke, berarti ini punya yang standarnya itu tadinya ini. ya. Sekarang saya tukar ini jadi tune up. Oh. Yang standar bos ini semua seset. Biar maksudnya ada image bahwa motor tune up itu keren, harus serba wah. Itu saya ikut-ikut lah. Walaupun aslinya itu untuk standar, yang tune up malah yang ini. Oke, ya. Ya. Nah, sekeras apa permu harusnya? Nah, itu tuh sekeras apa? Oh, berarti sekeras apa ya? Sekeras mampu intinya tidak selip kampasnya lah intinya lah. Tidak, bukan tidak. Iya, Dari tidak. mana sih kamu ya? Hah? TV mana ini? TV antena mentiung. Intinya tidak selip. Tidak selip itu sudah cukup. Buat apa kalian modif kopling terlalu keras? Yang ada merepotkan pembalap, tidak nyaman di tangan. Kasihan. Buktinya adalah pada saat kalian beli motor baru, ya, pakai kopling, motor apa aja lah, kan koplingnya tidak terlalu keras, Ya. tapi tidak selip. Ya. Seperti itu harusnya nyeting kopling. Tidak usah over pakai full, pakai Shogun FL. Terus kalian nggak mau potong pernya sehingga keras banget. Buat apa? Capek. Yang ada rusak iya. Maksimalkan aja dia tidak selip, tetapi tidak keras. Nggak usah terus gaya-gayaan. Koplingku keras, pernya racing. Buat apa racing tapi nggak berfungsi? Jadi saran saya untuk bikin sebuah kopling nomor 1 dari per kopling sesuaikan, jangan over. Tidak bagus, segala macam yang berlebihan itu efeknya tidak bagus. Oke, di motor standar, seberapa powernya motor standar? Powernya nggak terlalu gede, Pak. Besar mana sama tune up? Besarnya tune up. Jadi otomatis koplingnya harus lebih bagus atau lebih kinerjanya, performanya harus lebih tinggi yang tune up. Iya, betul. Oke, kita modali untuk yang tune up nanti kita siapkan, akan kita bahas setelah video yang ini. Kita akan bahas kopling tune up.
Kita modali saja untuk yang tune up menggunakan rumah kopling yang racing. Ya. Kita pinggirkan itu yang racing, kita bahas yang ini. Pinggirkan dulu Mas. Oke. Apa saja modifikasi dalam kopling kebetulan ini motornya Fish Air. Kita bahas secara Fish Air aja. Tapi semoga saja nanti ada logika dan prinsip dasarnya. Sebenarnya apa yang dicari pada saat kalian merubah sistem kopling, modifikasi sistem kopling, apa yang kalian cari? Satu, Kampas awet. daya cengkram kampas kopling. Ini ada yang gandeng, ini dibuang. Daya cengkram kampas kopling dari yang standarnya Fish Air tipis. Ya. Ya, permukaan area kampasnya itu tidak sepanjang ini, sekarang jadi lebih lebar. Otomatis daya cengkramnya pasti lebih tinggi ini Ya. dibanding aslinya. Nomor satu itu. Kalau untuk motor lain gimana? Apakah ada bisa substitusi seperti Fisher di sini menggunakan kampas kopling FR? Kalau ada yang lain bisa disubstitusi, bisa, intinya cari yang permukaan kampasnya lebih lebar. Yang kedua, bahan dari kampas tersebut. Patokannya adalah bahan kampas orisinil. Kalau kalian pakai kampas racing atau kampas merek lain yang bahan kualitas ininya lebih jelek dari orisinil, ya jangan. Gitu loh ya. Kamu tahu kampas kopling orisinil seperti apa cirinya? Iya. Nah, ya nggak usah gitu loh. Satu dari kampas. Kalau untuk modifikasi caranya, modif kampas FR ini masuk ke dalam Fisher, cari di konten Digo Racing ada ini cara buatnya. Intinya prinsipnya perlebar permukaan kampas agar daya kontaknya lebih luas sehingga mencengkramnya lebih bagus. Yang kedua, kampas akan bergesekan dengan plat kopling di sini. Selama ini saya tidak punya plat kopling yang khusus untuk FR ini. Padahal untuk mesin-mesin kiriman ke sini selalu ininya saya ganti. Iya, Tapi untuk mesin sendiri saya malah nggak ganti. Akibatnya apa? Kamu bisa lihat di sini ya. Nih, di pinggir gesek, di ujung sini gesek, tapi di tengah kosong. Artinya yang terpres, ya tergesek, yaitu ya hanya daerah sini sama ujung sini. Itu saja. Tengah ini yang masih mengkilat itu tidak tergesek, berarti tidak sempurna. Oke. Caranya bagaimana kalau untuk motor lain? Usahakan beli plat koplingnya yang masih baru. Jadi bukan cuma gantiin kampas kopling aja terus, platnya kamu nggak pernah ganti. Plat ini juga harus ganti. Mungkin kamu 2 kali ganti kampas, 1 kali ganti ini. Kenapa sih Pak kalau harus ganti? Padahal itu platnya kan bisa dibilang masih kamu bagus. ganti baju karena kotor. Karena kotor. Kamu ganti pacar karena Bosan. Kamu ganti plat karena udah. Iya. Bosan. Udah kotor. Iya. Udah cacat. Kamu ganti. Kelihatan nggak cacatnya di sini? Kelihatan Pak. Bergaris. Terlalu mengkilat sekali ya. Udah licin sekali ya. Kesang juga. Gosong-gosong juga ya. Coba lihat plat yang lain. Tuh, iya. Ini sudah berulang kali dipakai, sudah terlalu licin, digerinda biar kasar lagi, gerinda amplas, ada garis-garis. Iya. Tapi nggak ganti Om. Ya bagusnya ganti. Tapi intinya yang harus kalian pahami bahwa jangan cuma modal per kopling keras, percuma per koplingnya keras kalau kampasnya nggak gigit. Kalau kampasnya tidak berhasil memberikan penekanan kepada plat, ya tetap selip. Jadi kalau kamu mau main kopling, ganti semua, pernya ganti, platnya ganti, kampasnya ganti. Oke. Dua kali balap kamu ganti apa ini namanya plat kopling. Sekali balap kamu ganti kampas kopling. Kampas kopling ganti aja tiap balapan. Ya, nanti bekasnya bisa kamu jual separuh harga. Ya Om, ya. Terus ada yang kamu mau tanya? Ya Om.
seputar modifikasi rumah kopling dulu atau kopling yang dipasang, ada yang mau ditanyakan? Kalau modifikasi, Om, saya pernah lihat rumahnya itu di lubang-lubangin itu. Kalau untuk motor standar, apakah bagus atau kurang kerjaan atau gimana, Om? Maksudnya apa, Om, kalau misalnya dibolongin ininya, dikasih lubang-lubang? Diberikan lubang itu untuk apa? Untuk mudah olinya masuk dan mudah untuk olinya keluar. Iya. Maksudnya kan gitu. ya. Pada saat ini dipasang di sini, ya, belum diadakan pengoplingan. Ini kan kampas nempel semua. Iya. Begitu dikopling, set, kan renggang semua. Ya. Ya toh? Pada saat dia tidak dikopling, kan berarti ini kering. Karena ini menempel dengan platnya di situ. Tidak ada celah oli masuk. Ya. Jadi pada saat dikopling, set, oli akan pada masuk. Ya. Kan karena ini renggang, masuk. Begitu kopling dilepaskan gitu, sedet gitu ya. Maka si per akan menekan si tutup ini lagi kan, Ya. set akan tekan, dan dia akan tertekan semua. Set. Oh. Nah, oli yang tadinya pada bersembunyi atau berada di tengah-tengah sini nih, pada saat dikopling kan renggang. Begitu dikopling, dia ada penekanan tiba-tiba kan, set, dia harus segera keluar olinya. Nah, keluarnya itu melalui selokan-selokan kampas ini. Itu kenapa kalau kampasnya sudah tipis, selokannya sudah tidak terlalu dalam, sehingga olinya akan diam di situ dan membuat ini selip. Oh. Ditambah lagi, jika rumahnya ini kurang lubang, ini kan berarti lubangnya hanya ini ya, Ya. ininya nggak lubang. Ah. Tapi ini udah termasuknya udah bagus banget daripada yang merek lain atau motor lain itu sobeknya nggak sampai segini, sobeknya hanya di atas saja sedikit-sedikit. Tapi ini udah banyak, ya kan? Enggak, ini standarnya bisa kayak gini, cuman bisa lagi dilubangin di situ. Agar apa? Pada saat dia terbuka di kopling, set, buka nih. Ya. Olinya langsung masuknya bisa lewat sini, bisa lewat lubang yang kamu buat. Nah, begitu dikopling, set, dia akan bubar melalui sini dan melalui lubang yang kamu buat. Sirkulasinya lebih bagus lah. Oh, intinya. sirkulasinya. Bagusnya untuk sirkulasi lebih Ya, bagus ya, Om. betul. Om, kenapa itu kampasnya nggak diganti? Nggak punya duit. Besok kalau punya duit ya ganti. Jadi kalau besok ini motor nyala terus koplingnya agak kurang maksimal gitu ya, sudah tahu masalahnya berada di plat koplingnya. Jadi nggak usah mengeluh. Ini udah kosong semua tuh. Iya, Om. Kosong, biarin. Ya, untuk kalian motif kopling jangan ekstrim-ekstrim. Yang penting pas, yang penting tidak terlalu keras, tidak juga terlalu lembek. Disesuaikan aja. Oke. Terlalu keras, kurangin dikit, masih bagus enggak, kurangin dikit, masih bagus enggak, sampai enak di tangan. Gitu, Om. Siap. Nah, kalau di tangan enak mesinnya slip berarti kurang keras. Itu. Udah, itu masalah kopling. Yang lain mau apa lagi? Terus, Om, saya pernah lihat ya, Om, ini bagian plat ya. Plat kalau misalnya dirubah pakai kampas yang lebih lebar ininya, permukaannya kebanyakan tuh ininya ada yang lebih lebar juga. Terus itu ada bintik-bintiknya di sini, Om. Itu fungsinya buat apa, Om, bintik-bintik yang di plat kayak gitu, Om? Kayak di motor-motor lain ada juga platnya bintik-bintik kayak gitu. Ada apanya ya namanya ya? Ada bintik-bintiknya, Om. Oke, bintik-bintik di situ sebenarnya dia akan mengurangi luas area permukaan. Sebenarnya itu. Oh. Konsekuensinya itu jika ada bintiknya, maka permukaan geseknya akan berkurang oleh area bintik-bintik. Ya. Tetapi nilai plusnya adalah pada saat dia ngopling, sering mancing kopling atau setengah kopling gitu, platnya tidak cepat terbakar karena tersimpan oli di dalam bintik-bintik itu. Platnya tidak cepat gosong dan ngulet, ya, bergelombang nanti kalau kepanasan kan. Nah, itu tujuannya itu. Kenapa ini gosong-gosong? Karena ya tidak ada simpanan olinya di sini. Oh.
Tidak mungkin, karena ini permukaannya terlalu kecil. Jika ditambah itu sudah kecil, kasih bintik-bintik dari pabrikannya, pasti daya cengkramnya kurang. Oh gitu, siap-siap Om. Terima kasih Om, masuk itu Nah, Om. yang lain apa tentang kopling, Kris? Nanya Kris. Ya, Pak Huwar mau tanya nih. Terkadang kan ada orang yang menggantikan apa ini gigi yang di rumah kopling ini, namanya apalah nggak tahu lah. Gigi primer ini digantikan. Mas ininya diganti biar motornya nafasnya panjang. Gitu. Apa berpengaruh Pak? Benar. Ini adalah gigi draft gear ya, atau gigi ronsel kalau kata anak herek ya. Kebetulan hari ini ada datang seorang personil herek. Melayu. Dia sudah biasa mengganti gigi ronsel. Mengganti gigi ronsel karena motor dia JL 100 basicnya, terus stroke dinaikin jadi 80, pistonnya 80. Nah itu motornya kalau masih pakai gigi ronsel standar, gigi primer sekunder standar, ini gigi sekunder, gigi primer itu yang kecil yang di sini. Iya. Itu pasti motornya gigi satunya pendek banget. Meskipun gearnya udah dikecilin, tetap napasnya habis. Biasanya diganti gear primer yang lebih besar dan gear sekunder yang lebih kecil, agar napasnya lebih panjang. Itu kayak gitu. Jadi penggantian gigi primer dan sekunder sebenarnya tergantung dari power mesin. Kalau di Wizz Air ada juga yang ganti dari 21 menjadi 20 atau 20 menjadi 19 dikecilin misalnya. Tapi hanya sebelah aja yang dikecilin. Berarti kan perbandingan jadi lebih enteng ya giginya ya. Iya, betul. Lebih enteng ya. Sehingga kamu akan pakai gear yang lebih bingungan ya. Lebih kecil, Pak. Lebih kecil ya. Oh iya, lebih kecil. Kenapa alasannya lebih kecil? Siapa tahu pakai gear yang seharusnya di 43 nih, gearnya nih. Ya. Tapi motor masih terlalu enteng. Misalnya kamu butuh gear yang lebih kecil. Ya. Tapi motornya jadi berat. Bukan privasi ya ceritanya ya. Motornya Yang malah beli dewek. motornya leler kalau dikecilin. Jol! Ya nih. Dijelasin dulu sama ini. Mau melalui Intinya punyamu gearnya dibesarin ya. Gigi primernya ya. primer sekunder, primer sing cilik ya? Iya, sing arep Dibesarin. besarin. Yang belakang Kecilin. dikecilin. Napasnya jadi Panjang-panjang. panjang-panjang. Kalau ya. final gearnya kecil Kalau final gearnya kecil. belakangnya. Berarti kalau bisa itu biasanya di bawahnya dikecilin biar enteng banget motornya. Biar giginya pendek-pendek. Oh iya, masuk. Betul? Betul. Yang pendek-pendek. Sehingga kamu butuh gear yang lebih kecil. Nah, contohnya begini. Motormu ketemunya settingannya gear belakangnya 43. Tapi pada saat kamu pasang gear 43, nabrak bau cokbeker. Iya. Karena kegedean nih. Iya, betul. Gearnya. Kamu butuhnya sekitar 40. Tapi kalau 40 motormu jadi lelet. Alat solusinya gantilah gigi primer kamu untuk yang lebih kecil ya, motor lebih enteng. Larinya sama dengan ketemu rasionya pakai 43 gear belakangnya, kamu hanya cukup pakai 40 tapi ketemunya sama karena napasnya dipendekin gitu loh. Iya, muter om. Maksud. Itu penggantian itu. Maksud enggak Mas Krisna yang nanya tadi? Mas Krisna dari TV mana? Maksud. Dari TV mana kamu? Dari TV sebelah antena Mendeung. Oh, iya. Oke, Pak. Berarti Pak Huwar pada intinya penggantian gigi sekunder dan primer pada rumah kopling sesuai kebutuhan motor. Sesuai kebutuhan motor, bukan jadi patokan rumus kalau motor kayak gini gearnya harus pakai ini, giginya drag gearnya harus pakai segini. Tidak. Gigi saya standar semua. Ya. Oke. Kalau kira-kira gearnya kegedean terus mentok shockbreaker yang dipotong. Iya benar sebenarnya potong. Bentukannya dirubah. Daripada nyariin gigi beli mahal, mending itu motong sekelas pindah ke belakang kan. Beres, kelar. Yang satu begini shocknya, yang satu tidur. Masalah. Yang penting shock. Iya. Oke. Ada tanya lagi nggak masalah kopling?
Nggak ada, itu Nggak ada. pindah sebelahnya. Yaitu masalah oke. Nah, ya. Itu Kepepet jelapret gimana ya? banyak tuh, banyak yang sering banyak masalah Pak di bagian Oke. situ Pak. Gigi. Kalau dimasukin kadang suka ngemis. Iya, Dimasukin giginya nggak mau balik. iya, Aja harus dicetik sedikit, cedik, klek, balik. iya. Ini masalah ini nih. Namanya pir jaga radio. Oh, di pir paling ya Pak. Iya, tambah jengking, tambah jeruk. Ini pastikan ininya masih purwaceng. Apa itu Purwaceng? Ya, kenceng. Oh, iya, Ini pirnya kenceng. Biasanya lama-lama namanya pir kan dia kendor nih. Nanti jaraknya jadi lebih renggang. Kalau lebih renggang ini kan berarti jadi lebih enteng. Harusnya aslinya gini nih. Sekarang udah lemas tuh. Oh, aslinya kenceng. Kayak gitu. Oke. Udah agak lemas, tapi ini masih bisa. Berarti kan per ininya jangan lemes terus dipasang aja. Yang kedua, spelling antara ini dan ini atas bawahnya masih bagus atau tidak. Kalau segini itu masih bagus. Kalau punya kalian lebih parah dari ini ganti. Iya. Kalau punya saya lebih parah, pakai aja Tetap dulu. dipakai kalau punya saya. Yang kedua, ini triknya dilas. Ya, Fungsinya ini dan ini disatukan agar apa? Agar pada saat ini menggigit, ini udah langsung jadi satu sama ini. Kalau yang standar kan ini diginikan, nunggu ini nempel ke sini dulu. Baru. Iya, betul. Slow respon ya Pak. Slow respon, jadi ini cepat. Jadi kalau terasanya di persneleng itu tidak perlu masuk dalam celek gitu, nggak perlu cuman celek gitu tau. Oke? Nah ini cakarnya dipasang, sudah selesai. Oke. Terus bagian apa lagi ya, So? Oh, ini belum. Ini Pak pasang dulu ya. Mana? Oh itu belum. Ini penting juga nih Mas Krisna dipasang ini. Oh, sama itu Pak. Kalau di bagian ininya Ini ngaruh nggak nanti. Pak? Bentaran kita ambilin. Ya, oke. Ini kan ada pennya. Oke, ini namanya stopper gula-gula atau stopper drumstick ya. Ya. Ini ada pernya. Nah, ini dia pernya. Juga itu juga mempengaruhi juga kalau Biasanya masalah yang ditimbulkan dari bagian ini adalah di PCG ya, masanya aku lupa. Oh, seperti ini mungkin. Ya ambil nanya-nanya, jangan diem aja ya. Nonton apa sih? ya itu kalau misalnya pernya udah lemes yang berpengaruh maksudnya efeknya apa Pak? Efeknya giginya suka loncat. Oh, kalau loncat. Kamu rencana masukin ke gigi 2 malah 12 sampai 3. Gitu. Siap. Oke. Jadi per ini tadi, per stopper adalah per stopper drumstick. Fungsinya agar memastikan gigi yang engkau masukkan dan engkau kurangkan hanya berturun satu. Ketemu nih masalahnya nih Pak. Dulu ada yang pernah curhat sama aku Pak, giginya susah jadi itunya ya. Maksudnya terkadang dimasukin gigi 1 bablas ke 3. Nah itu per ini, pernya sudah lemes.
Oke. Oke. Terus di bagian ini juga sebenarnya ini berbeda. Makanya saya bahas juga ini bukan balancer, ini hanya apa ini namanya ini? Bos apa ya? Bosok. Bos full cloth. Bos sporty dengan bos full cloth itu berbeda. Bedanya gimana, Pak? Itu sporty, ini full cloth. Oh, lebih tinggi yang full cloth. Iya, lebih tinggi Yang full cloth. full cloth, yang ini tidak tinggi. Ah. Diukur Chris, ambil Sigma diukurkan itu yang punya buat mereka-mereka yang kadang-kadang masalah balancer terus jadi bingung ya. Saya sering dipesenin bikinin balancer, tapi ternyata ininya salah. Akhirnya saya yang disalahin. Padahal mereka yang tidak tahu bedanya sporty dengan full cloth itu di sini. Makanya di kesempatan pada hari ini kita bertemu di sini ya. Channel. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa berbagi. Allahumma Amin. diukur. Itu coba yang full cloth berapa? Full cloth. Jul, Yes. Singaraja. Merek baru. 15,8. 15,8. Ya. Tingginya ya. Udah minum? Tinggi. Tebelnya. Tebelnya. Tebel. Pernah minum? Minum. Tenang, Pak. Tebelnya. Oke. Seperti. Ah, Boleh. Tiga belas. oh, Berarti beda 3 mili ya. 3 mili. Berarti sebenarnya itu bos ini dipindahin ke ke Fish Air full cloth ke Fish Air Sport itu sebenarnya bisa cuma beda tingginya ya, Pak. Iya. Oh. Kalau mau pakai bos yang pendek yang punyanya sporty, tambahin ring 3 mili. Kalau ini mau dipasang ke sana, mau pasang ke full cloth. Ya. Yang ini mau dipasang ke full cloth. Itu dibuput. Ini kalau dipasang ke full cloth Ditambahin 3 mili. Ya. Yang ini kalau mau dipasang di Sporty dikurangi 3 mili. Ya, kayak gitu maksud saya. Oke. Ya, kita pasang sini. Terus satu lagi ada o-ring di dalam krakas itu ya. O-ring yang di dalam ini jangan lupa dipasang. O-ring yang kecil tuh kelihatan di tengah tuh. Iya, Pak, kelihatan, Pak. Sampai dilepas. Itu harus dipasang nanti. Sealnya berfungsi, asnya bocor. Oke, pasang. Dah. Oh ya Marso, ada yang lain. Oh ya, satu lagi ini masalah setut. Setutnya belum dibahas. Setutnya maksudnya gimana, Pak Bur? Nih, ya kan ada lahar-laharnya nih, lahar bambu ya. Ada ringnya yang stainless juga. Kalau ring ini hilang, jangan diganti ring material. Maksudnya? Ringnya khusus baja. Oh. Ini tidak bisa dibor karena ini baja. Berfungsi kenapa harus baja? Karena dia berfungsi sebagai bantalan needle bearing ya. Bantalannya harus keras. Maksud. Sehingga di situ tidak rusak. Ya. Kalau ringnya kalian ngawur, di situ rusak. Koplingnya jadi aneh-aneh. Cah. Ya. Itu aja tentang kopling, nggak ada yang istimewa. Tapi tadi dapat intinya semua ring yang
kalian pasang di bagian kopling Harus diperhatikan. harus kalian perhatikan. Ringnya standar pabrik, harus tetap standar pabrik. Walaupun motormu sudah tidak standar pabrik. Mana ini bos rumah koplingnya? Nih pakai ini. Nih bosnya, nih koplingnya. Nah, ada ringnya nggak ada. Ada tadi. Ini pakai ringnya. Nah, tesnya adalah ringnya kalian tekan, ininya harus muter. Oh ya. Ringnya tidak ikut muter, itu berarti benar. Karena sebenarnya rumah kopling dengan ring itu kalau ini ditekan dia masih ada spelling atas bawah. Ya, ya. Berarti benar, ringnya tidak menggencet rumah kopling, tetapi dia menggencet bosnya. Karena bos dengan tepian bos rumah kopling ini, Ya. bos dengan tepian rumah ini tinggi bosnya sedikit, Oh, iya, 0,5 mili. Ya Om, kelihatan Om. Tuh. Paham? Paham. Yes. Dah, itu saja sistem kopling di Fish Air standar. Intinya satu, perbesar daya cengkram koplingmu, perlancar sirkulasi olinya yang masuk ke dalam rumah kopling. Ketiga, jangan overpower alias jangan over terlalu keras. Buat apa capek doang, tidak nyaman. Oke. Ya. Keempat, perhatikan masalah cakar, pernya, per stopper dan per cakar. Ya, wis. Dah, itu aja. Terima kasih. Ditutup. Oke guys, gimana guys tadi penjelasan dari Om Bawor? Ya, semoga bermanfaat, semoga bisa membuat inspirasi kalian, dan terus dukung kami terus channel Diko Squad ya. Kita lanjut besok tentang bagian kopling di motor tune up. Oke guys, terima kasih.